Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fuad Hasan. Ini merupakan video pertama saya di YouTube. Jadi sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fuad Hasan. Saya merupakan mahasiswa semester 3 jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2024 0501 03140. Di video kali ini saya akan membuat video terkait penjelasan analisis laporan keuangan. Menganalisa ataupun menganalisis sebuah laporan keuangan ialah untuk melihat kinerja dari suatu perusahaan, apakah perusahaan ini berhasil atau tidak. Kita masuk dalam pembahasan laporan keuangan. Laporan keuangan ialah laporan yang berisikan informasi terkait keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dan sifat-sifat dari laporan keuangan diantaranya ialah: 1. Bersifat historis, yaitu menggunakan data-data dari masa lalu, kemudian disusun menjadi suatu laporan keuangan secara utuh dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dan kemudian yang kedua yaitu bersifat menyeluruh, artinya data-data dalam laporan keuangan itu dibuat selengkap mungkin. Tujuan laporan keuangan tak lain dan tak bukan ialah untuk memberikan informasi terkait keuangan perusahaan kepada pihak pemegang ataupun pemangku perusahaan, yaitu baik yang internal maupun eksternal. Kemudian kita masuk dalam jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan di antara lain ialah laporan neraca. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga ialah laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Dalam pembahasan video ini, saya akan berfokus dalam pembahasan yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Oke, kita masuk dalam pembahasan laporan neraca. Laporan neraca ataupun balance sheet ialah laporan yang berisikan aset-aset apa saja yang dimiliki perusahaan, mulai dari harta, kewajiban, dan modal. Komponennya antara lain sebagai berikut. Pertama, aset. Aset dalam laporan neraca terbagi menjadi dua. Yang pertama, aset lancar. Aset lancar ialah aset yang dapat menghasilkan uang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian, aset tetap adalah aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih. Kemudian kita masuk ke dalam bahasan kewajiban. Kewajiban ataupun hutang terbagi menjadi dua. Ada kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu kewajiban yang harus ditunaikan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi, yang bisa dipenuhi dalam jangka waktu 1 tahun lebih. Kemudian modal ialah suatu aset yang dikorbankan untuk membangun suatu perusahaan ataupun yang disetor untuk menjadi biaya dalam membangun perusahaan. Kemudian kita masuk dalam laporan selanjutnya, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang berisikan informasi terkait pendapatan dan beban-beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pendapatan ini bisa berasal dari luar ataupun dari dalam perusahaan. Begitu juga halnya dengan beban. Beban bisa berasal dari luar ataupun dalam perusahaan. Nah, kita masuk dalam pembahasan rasio. Rasio ini apa, teman-teman? Rasio itu adalah kegiatan membandingkan angka-angka ataupun laporan keuangan satu dengan lainnya. Dan bentuk-bentuk laporan itu terbagi menjadi 3. Ada laporan neraca, laporan laba rugi, dan rasio perbandingan antara laporan keuangan. Selanjutnya kita akan coba membandingkan rasio antar neraca dan laba rugi. Misal, dalam suatu kasus kita ingin mencari informasi terkait keuntungan yang kita bisa dapatkan dari modal yang kita berikan di awal. Misal, kita mempunyai modal 100 juta yang terdapat di laporan neraca. Kemudian kita ingin mencari keuntungannya, kita melihat laporan laba rugi yang disitu dituliskan bahwa keuntungan yang dapat kita raih adalah 20 juta. Jadi untuk mengetahui keuntungan berapa persen yang kita dapatkan dari modal 100 juta, kita tinggal membaginya. 100 juta dibagi dengan 20 juta, jadi kita mendapatkan hasil dari modal 100 juta itu kita bisa mendapatkan 20% keuntungan. Jadi ya begitu saja penjelasan dari saya, teman-teman. Sekian dari saya.
Bye.